Halo teman-teman, jadi pada hari ini saya akan presentasi mengenai PPh pasal 22. Sebelum presentasi, perkenalkan nama saya Christina Merides Angelita, NIM C1C021218. Baiklah, masuk ke materi. Saya akan menjelaskan mengenai definisi dari PPh pasal 22. Jadi, PPh pasal 22 adalah jenis pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan ekspor-impor, baik badan milik pemerintah maupun milik swasta. Kedua, ada objek dari PPh pasal 22. Objek yang dikenakan PPh pasal 22 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34-PMK-010-2017 antara lain: yang pertama, impor barang dan ekspor barang, komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir. Kedua, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran. Ketiga, pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan. Keempat, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung oleh KPA. Kemudian yang kelima, pembayaran atas pembelian barang kegiatan usahanya BUMN. 6. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi. Selanjutnya, ketujuh, penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek. Kemudian agen pemegang merek, lalu importir umum kendaraan bermotor. 8. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir. 9. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul. Dan yang terakhir, penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Selanjutnya ada tarif dari pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama ada impor. Nah, tarif pembeda tunggal pembebanan tunggal sebesar 10% dari nilai impor. Kedua, importir yang menggunakan API sama dengan 2,5% dikali nilai impor. 3. Importir non-API sama dengan 7,5% dari nilai impor. Yang keempat, importir yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% kali harga jual lelang. Kedua, itu pembelian barang yang dilakukan DJPB. Nah, dikenakan tarif 1,5% kali harga pembelian. Ketiga, penjualan hasil produksi industri. Yang pertama itu kertas sama dengan 0,1%. 2. Semen 0,25%. Baja 0,3%. Otomotif 0,45%. Dan semua jenis obat 0,3%. Selanjutnya, penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang pertama itu bahan bakar minyak, 0,5% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual BBM yang dibeli dari Pertamina. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina. 3. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN yang untuk penjualan kepada pihak yang dibeli dari Pertamina maupun selain dari Pertamina. Kemudian yang kedua, 0,3 dari penjualan tidak termasuk PPN untuk
bahan bakar gas. Dan yang ketiga, 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk pelumas. Selanjutnya, pembelian bahan untuk industri. Dikenakan tarif sebesar 0,25% dari harga pembelian. Tidak termasuk PPN atas pembelian bahan keperluan industri atau ekspor, diantaranya berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur. Selanjutnya, impor komoditas seperti kedelai, gandum, dan tepung terigu. Kemudian penjualan kendaraan bermotor. Lalu ekspor komoditas tambang seperti batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai dengan barang dan pos tarif. Dikenakan tarif 1,5% dari nilai ekspor. Lanjut ke penjualan emas batangan, dikenakan tarif sebesar 0,45% dari harga jual. Dan yang terakhir, penjualan barang yang tergolong mewah. Tarif pajak sebesar 1% dari harga jual tidak termasuk PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian yang kedua, tarif pajak sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM atas barang yang berlaku untuk pesawat terbang pribadi dan helikopter, kapal pesiar, kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa dan jeep. Lalu yang terakhir, kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Lanjut ke perhitungan PPh pasal 22 terhadap impor. Jadi, impor merupakan sebuah kegiatan untuk memasukkan barang dari negara lain ke dalam daerah pabean yang termasuk dalam wilayah Republik Indonesia. Contoh soal, PT Sumber Utama mengimpor barang dari Kanada dengan harga faktur senilai $100.000. Barang yang diimpor tidak termasuk barang tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 2% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 3% dari harga faktur. Biaya masuk sebesar 8% dan biaya masuk tambahan sebesar 6%. Kurs pajak saat itu sebesar Rp14.408 per dolar. Hitunglah PPh 22 yang dipungut Ditjen Bea Cukai jika PT Sumber Utama memiliki API dan tidak memiliki API. Nah, di sini perhitungannya diketahui harga faktur itu $100.000, biaya asuransi 2% dikalikan dengan harga faktur $100.000 dan hasilnya yaitu $2.000. Untuk biaya angkut 3% dikali $100.000 hasilnya $3.000 sehingga total SIV-nya sebesar $105.000. Kemudian 4 CIV yaitu $105.000 dikalikan dengan Rp14.408. Hasilnya Rp1.512.840.000. Untuk biaya masuk 8% yang sudah diketahui di soal dikalikan dengan 4 CIV tadi
dan hasilnya 121.027